Video kali ini saya mau membahas tentang lensa RF 24-105. Ini untuk versi yang bukan L series ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lensanya, alangkah baiknya kita nonton dulu video unboxingnya karena saya beli lensa ini itu second ya. Jadi harus kita pastikan dulu keadaannya seperti apa karena kita ini belinya second. Paketnya baru aja datang, mari kita buka. Ya, untuk packingnya termasuk aman dan no problem, nggak ada masalah. Untuk packingnya kita iris-iris dulu, kita buka. Ini dikasih kardus, dikasih bubble wrap juga. Oke, kita buka. Ini tentunya harusnya bagian untuk lensanya ya, seperti apa dalamnya. Cukup aman. Ini penting nih kalau seller, kalau packing harus dikasih kardus nih, kadang nggak dikasih kardus. Oke, simsalabim. Oke, ini untuk lensanya, di dalamnya masih dikasih bubble wrap. Oke lah, ini aman, jadi aman dari benturan. Iya, isinya apa? 24-105 mm RF. Ini sebenarnya lensa orinya dari, biasanya paketan dari kamera Canon RP biasanya juga dapat. Nih, Canon RF 24-105 mm ini adalah termasuk lensa zoom serbaguna atau biasanya kita nyebutnya itu lensa sapu jagat ya. Ini tuh yang punyanya Monair, dari namanya aja udah Canon RF ya. Lensa ini tuh tersedia dalam dua versi utama, RF 24-105 mm f4 L IS USM. Ini seri profesional atau biasa kita sebut L series. Lalu untuk yang sedang saya review ini itu adalah RF 24-105 mm f4 sampai 7.1 IS STM, versi lebih ringan dan ekonomis ya. Ini beda. Jadi ini F-nya itu nggak konstan di 4. Kalau kita zoom nanti bisa rubah sendiri F-nya. Karena ini versi yang paling murah. Ini memiliki focal length 24-105 mm. 24-nya itu biasanya kita nyebutnya itu buat wide angle-nya, cocok untuk landscape, arsitektur ataupun interior. Lalu ada focal length yang biasa kita pakai itu 35 sampai 50 mm. Ini termasuk dalam focal length standar ya, cocok untuk street, travel, portrait ya, itu masih masuk. Karena ini sampai 105 mm, jadi kita juga bisa pakai di 85 sampai 105 mm. Ini biasanya kita sebut sebagai telefoto, ideal untuk potret, close up, detail, dan isolasi subjek ya. Fitur utama dari lensa ini itu dia itu udah punya stabilisasi gambar atau IS ya. Jadi ini termasuk lumayan berguna untuk video, apalagi yang nggak terlalu shaky atau terlalu goyang lah. Lalu untuk autofocus ini tuh udah termasuk cepet ya, USM pada versi yang L. Kalau ini itu kan pakainya STM ya, stepping motor ya, itu dia lebih senyap, halus, senyap, intinya tuh nggak berisik, cocok untuk video ini. Lalu untuk kualitas optiknya itu lebih ringan, cukup tajam tapi tidak setahan dengan seri L ya. Harganya juga beda. Untuk build quality-nya ini ringan karena bahannya juga beda sama yang L series ya. Tapi untuk mounting belakangnya dia itu udah pakai metal guys, jadi tetap kerasa aman ya dan bagus ya. Jadi kalau kalian butuh lensa yang all in, bisa buat dokumentasi, bisa bikin street ataupun potret, ini termasuk lensa yang serbaguna. Cuma perlu diketahui untuk F-nya itu nggak konstan di F4, dan juga ini F-nya termasuk F besar ya, F kecil, F4. Kalau di wedding itu kita biasanya butuhnya yang F2.8 gitu kan. Nah, oke, mungkin videonya sampai sini dulu, teman-teman.